sekalian, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Dan hari ini saya akan mensosialisasikan bahwa mulai tanggal 29 Juli 2020 saya diberi pekerjaan di Universitas Bhayangkara sebagai Kepala Pusat Pengkajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi. Oleh karena itu saya akan mencoba menyampaikan konsep tentang bagaimana kita akan memberdayakan pusat pengkajian tersebut. Oleh karena itu hari ini juga saya undang dari DPD dan DPP GMBK yang sempat hadir, monggo. Dan insya Allah nanti kita akan kerjasama lebih jauh karena di samping dari DPP dan DPD, kemudian dari pengkajian pusat pengkajian ilmu kepolisian dan anti korupsi di Barajaya, kita juga mengundang teman-teman kita dari Intelkam, di mana kita akan mencoba nanti bagaimana kita memprediksi apa yang akan terjadi di negeri ini. Jadi konsep ini saya mulai sejak saya jadi Kapolres tahun 1987. Dan sekarang ini tinggal kita sempurnakan saja apa yang bisa kita pakai untuk bisa dibawa di forum nasional kita ini. Mana Pak ini? Pak apa tayangannya? Selamat datang Lumajang, Bu Sylvia, selamat datang Pak Bakri, Pak Marta, Karawang, selamat datang Pak Solihuddin, selamat datang Pak Bagus Sani. Ya, selamat Pak Bibit. Ya, selamat datang Pak Zainal. Ini dari teman kita dari Pusat Pengkajian. Pak Karyadi, selamat datang. Mbak Kurnia. Ibrahim Gandhi, Jawa Barat. Ini siapa? Lumajang. Andi Arham, Pak Andi dari Makassar. Mana, Pak? Belum. Ini mohon maaf, ini ternyata terlalu banyak tamu di sini sehingga kita tidak kurang menyiapkan konsep. Tapi nggak apa-apa, udah ada dan teman-teman bisa di-share nanti. Ada dua kajian, yaitu kajian ilmu kepolisian dan kajian anti korupsi. Anti korupsi kita akan kerjasama nanti dengan pengkajian dari bidang pengkajian GMBK nanti. Ada Pak Martin Sirait, Pak Martin datang juga di sini. Kemudian di pengkajian Ubara saya sendiri dari situ. Di situ ada Pak Zainal juga ada, kemudian ada penelitinya dan mungkin kalau di Ubara ini kelihatannya sudah nggak ada lowongan untuk jadi dosen gitu ya. Jadi dosen. Nah, dalam pusat pengkajian ilmu kepolisian, saya akan menyoroti pada permasalahan itu, pengkajian ilmu kepolisian tadi. Saya mengambil konsep yang disampaikan oleh Profesor Parsudi Suparlan. Apa sih ilmu kepolisian? Ilmu kepolisian adalah ilmu yang membahas, kan kita bicara ilmu itu harus melihat
ontologinya kayak apa, epistemologinya bagaimana, dan kemudian aksiologinya apa. 3 hal tadi kita akan sampai pada permasalahan bahwa ilmu kepolisian kita akan bagi menjadi 4. Pertama, pengkajian aksiologi tujuan dari kepolisian, kemudian ontologi dulu. Ontologi apa yang digarap oleh ilmu kepolisian itu apa? Kalau Prof. Parsudi mengatakan bahwa ilmu kepolisian adalah ilmu yang membahas tentang masalah-masalah sosial dan penanggulangannya. Masalah sosial dan penanggulangannya. Saya pikir teman-teman dari GMPK, saya pikir juga perlu paham juga, sehingga kita mengenal kepolisian kita bagaimana. Kita juga bisa ikut mengkaji nanti atau kita memberi saran pada pusat pengkajian yang ada di Ubara Jaya ini. Jadi permasalahan kepolisian ini paling tidak ada ini ya, ada seperti yang kita buat juga di GMPK itu tentang korupsi. Korupsi mengenal ada korupsinya, kemudian ada potensi masalah, dan ada kerawanan korupsinya, corruption hazard-nya ada. Di kepolisian juga demikian, ada gangguan nyata. Gangguan nyata dari kepolisian adalah, ini ada 2 tadi ya, Pusat Pengkajian Ilmu Kepolisian dan Pusat Pengkajian Anti Korupsi. Pusat Pengkajian Ilmu Kepolisian ada 4, kepolisian sebagai ilmu, kepolisian sebagai masalah, jadi masalah sosial, masalah sosial dan penanggulangannya. Dan penanggulangan ini ada 2 yang kita soroti, siapa yang menanggulangi, dan yang kedua bagaimana cara menanggulangi. Di situ kira-kira ya. Jadi ilmu kepolisian kita bagi 4 tadi masalah, kepolisian sebagai ilmu, kepolisian sebagai masalah, kepolisian sebagai badan, dan kepolisian sebagai kegiatan. Kemudian pengkajian anti korupsi, ada 4 konsep yang kita buat di situ. Pertama, bagaimana anatomi korupsi itu. Korupsi itu apa sih? Yang dimaksud dengan korupsi itu apa? Kemudian yang kedua, pola penanggulangan korupsi kayak apa? Yang ketiga, bagaimana peran masyarakat dalam menanggulangi korupsi, termasuk pemerintah juga. Dan kemudian yang keempat adalah bagaimana membawa bangsa ini menuju Indonesia. Jadi rekan-rekan, pembelajaran itu ada 4 esensinya. Pertama adalah pendidikan, mentransfer ilmu. Kemudian yang kedua adalah pelatihan, mentransfer skill. Kemudian yang ketiga adalah pembiasaan, mentransfer kemahiran atau keahlian. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita membuat situasi yang kondusif, yaitu dalam bentuk keteladanan. Jadi siapapun yang terkait di situ harus ada keteladanan di situ. Pengalaman pada kehidupan bangsa ini, keteladanan kita ini masih kurang. Sehingga dari pengkajian ilmu anti korupsi ini kita akan membuat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan pengkajian ini ada 3 kegiatan utamanya, samping pembelajaran ada 3, yaitu penelitian. Dalam penelitian ini paling tidak ada 2 masalah yang kita garap. Pertama adalah bagaimana kondisi ya setiap gatra kehidupan itu, dan yang kedua adalah masalah apa yang kita garap di situ. Jadi penelitian itu menghasilkan masalah dan kondisi. Nah, kemudian setelah hasil penelitian tadi kita akan mencari solusi bagaimana menangani permasalahan yang kita dapatkan tadi dari penelitian. Yaitu mencari pemecahan masalah, baik itu pola penanggulangan masalah yang terbaik, istilah saya, kemudian juga atau memperbaiki kondisi yang ada saat ini. Kalau katakanlah kalau misalnya karena masalah kesulitan penggajian yang tidak rasional, nah sekarang bagaimana kita merumuskan konsep penggajian yang rasional itu kayak apa? Dalam pemikiran saya, penggajian yang rasional itu apabila dia cukup untuk hidup, sandang pangan papan, bisa nyekolahkan anak kalau punya, bisa berobat kalau sakit,
kemudian bisa menabung untuk hari tua, bisa rekreasi ringan, katakanlah sebulan sekali ke Ancol misalnya, yang murah meriah. Nah kemudian setelah penelitian kita ketemu masalah, kemudian kita mencari solusi. Nah setelah itu ketemu solusinya melalui seminar, melalui lokakarya dan sebagainya, kemudian kita akan ketemu pada bagaimana kita menangani permasalahan tadi, yaitu konsultasi. Kita akan berperan sebagai konsultan di situ terhadap entitas-entitas yang memerlukan bantuan kita, bantuan pusat pengkajian ini. Itu konsep dari pola pengkajian yang kita akan kembangkan di Ubara itu. Dan saya kira tidak berbeda dengan yang dikembangkan di GMPK. Rekan-rekan sekalian, mungkin ini slide-nya sangat kecil. Ini kepolisian sebagai ilmu. Saya mengambil definisi dari Profesor Suparlan, Parasudi Suparlan, menyatakan bahwa ilmu kepolisian adalah ilmu yang mempelajari masalah sosial dan penanggulangannya. Apakah semua masalah sosial dari ditangani polisi? Nah, ternyata di kepolisian itu ada 4 ya. Yang ditangani adalah masalah gangguan nyata, kemudian masalah ambang gangguan, kemudian yang ketiga adalah potensi gangguan, dan yang keempat timbulnya korban atau kerugian. Nah, 4 hal ini, kalau korban kerugian kan ada ilmu viktimisasi segala macam itu sebagai ilmu yang bisa kita kembangkan di situ. Dan tentunya dalam pusat pengkajian ini kita akan berbicara tentang apa yang akan kita kaji di dalam pekerjaan kita ini. Nah, kemudian siapa yang menangani permasalahan kepolisian tadi ada 2 rekan-rekan. Pertama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu tentang Kepolisian Republik Indonesia. Di situ menyebutkan ada 4 organ yang menangani masalah kepolisian itu. Pertama adalah Polri, ya. Mereka sebut adalah pengemban fungsi kepolisian. Pengemban fungsi kepolisian Polri, Polsus, kepolisian khusus, kemudian juga penyidik pegawai negeri sipil PPNS, yang keempat adalah Kamswakarsa 4. Ternyata di lapangan rekan-rekan tidak hanya membahas tentang 4 pengemban fungsi kepolisian, ternyata masih ada banyak unsur-unsur lembaga negara yang menangani tentang pekerjaan polisi. Seperti misalnya KPK, ya, KPK juga menangani pekerjaan polisi. Kemudian juga BNN menangani pekerjaan polisi. Kemudian Basarnas. Kemudian ada lagi BKPB, ya, bencana. Karena kalau kita melihat lahan penanganan permasalahan kepolisian itu ada 4 ya, yang gangguan nyata itu ada 4. Pertama adalah crime, kejahatan. Kedua adalah bencana, disaster. Yang ketiga adalah accident, kecelakaan. Kecelakaan itu tidak hanya kecelakaan kereta api, kecelakaan di jalan, tapi juga ada kecelakaan kereta api, ada kecelakaan pesawat nyebur ke laut, gitu macam. Nah, ini polisi harus masuk, harus keluar di situ, tidak bisa dibidek aja. Walaupun ada Basarnas segala macam, tapi ternyata juga polisi harus tampil di situ. Sehingga permasalahan polisi ini banyak yang nangani gitu ya. Sehingga bagaimana koordinasinya? Makanya di dalam pusat pengkajian ilmu kepolisian ini kita akan bahas, ya, akan kita bahas apa mengerjakan apa, bagaimana koordinasinya, dan bagaimana hubungan atur satu sama lain. Nah, tentunya akan kita bahas lebih jauh. Nah, kemudian tentunya kalau penanggulangan ilmu permasalahan sosial ini tadi yang jelas yang gangguan nyatanya ada 4, kemudian ada juga ambang gangguannya, itu adalah permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Kalau kita kurang cepat menangani akan menimbulkan masalah, menimbulkan crime, bencana dan sebagainya. Nah, kemudian
ini namanya kita sebut kalau di konsep yang lama disebut police hazard. Teman-teman juga bisa menyatakan security hazard, bisa juga. Kemudian di dalam pemahaman yang baru di kepolisian adalah ambang gangguan. Belum jadi gangguan, tapi kalau nggak ditangani akan timbul gangguan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, di samping ambang gangguan, ada potensi gangguan. Potensi gangguan yang sebelumnya di tempat di kasanah yang lama disebut faktor korelatif kriminogen, adalah permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan ini, di 12 gatra. Dalam kajian GMPK itu ada 12 gatra, mulai dari ideologi Pancasila, ya, kemudian politik, ekonomi, sosial, budaya, kemudian hukum, masalah keamanan, pertahanan, kemudian pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan birokrasi, pengelolaan geografi, dan teknologi. Teknologi sekarang sudah masuk industri 4.0. Sebentar lagi kita akan masuk industri 5.0. Semua serba robot. Nah, tapi sekarang kita belum masuk, kita nyiapkan 4.0 aja. Seperti hari ini juga kita menggunakan Zoom, kita bisa diskusi jarak jauh. Terima kasih dari teman-teman dari Ubara dan dari GMPK, kemudian juga dari teman-teman yang dari Pak Intelkam yang ditugasi untuk mengkaji, menyiapkan juga bagaimana membuat prediksi dan menyiapkan intelijen dasar, intelijen aktual, dan intelijen ramalan. Bagaimana kita memprediksi akan apa yang akan kita hadapi di masa depan. Ini sebagai ilmu. Nah, kemudian kaitan dengan ilmu kepolisian ini saya sarankan, saya sesuai dengan pendapatan Profesor Roni Niti Baskara, pengembangan ilmu itu kita harus cari pohon ilmunya. Di dalam kepolisian ini ternyata ada 4 pohon ilmu ya, yang bisa kita kembangkan, yaitu ilmu administrasi atau ilmu manajemen, disebut manajemen kepolisian atau administrasi kepolisian. Kemudian bisa kita kembangkan juga pada teknologi kepolisian. Ada balistik, ada daktiloskopi, segala macam, itu kan ilmu apa. Kemudian kedokteran kepolisian itu ada di situ. Jadi teknologi kepolisian, cabang yang besar manajemen atau administrasi kepolisian, kemudian masalah teknologi kepolisian, masalah hukum kepolisian, dan yang keempat adalah ilmu kepolisian fungsional. Bagaimana sabara bekerja, bagaimana pencegahan bekerja, bagaimana penangkalan bekerja, bagaimana intelijen bekerja. Saya pikir setiap bidang tugas kepolisian ini bisa menerbitkan kesarjanaan di bidangnya masing-masing. Ilmu kepolisian fungsional. Sama kita analog kepada ilmu ekonomi nasional, ilmu ekonomi fungsional itu juga ada. Misalnya ilmu ekonomi kepabianan, bea cukaian, perpajakan itu adalah ekonomi fungsional. Ini sebagai ilmu, kira-kira sampai ke situ. Kita akan kembangkan di Ubara nanti. Syukur nanti kita bisa kerja sama dengan P3K maupun pada Litbang Polri. Kita akan maju ke sana. Kemudian polisi sebagai masalah. Tadi sebelum masalah, saya senang menggunakan ini gunung es ini ya. Gunung es ini kemana-mana ilmu saya ilmu gunung es ini ya. Ini yang paling atas adalah kejahatan. Katakanlah bencana segala macam itu ada 4 ya. Ini gangguan nyata, yang di atas itu gangguan nyata. Di bawahnya adalah ambang gangguan di sini. Di bawahnya lagi adalah potensi gangguan. Kalau ambang gangguan adalah penyebab langsung terjadinya gangguan. Kalau nggak ditangani dengan benar akan timbulkan gangguan. Nah, sementara di bawah ini penyebab tidak langsung timbulnya gangguan. Potensi masalah ada di segenap kehidupan, gatra kehidupan bangsa ini. Kalau saya hanya 12 saja ngambilnya, tapi teman-teman bisa mengambil yang lain boleh juga. Tapi sementara itu Pusat Pengkajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi akan berbicara tentang 12 gatra ini.
Nah, kemudian kalau yang ini, yang gangguan nyatanya itu ada 4, crime, kejahatan macam-macam. Kemudian yang kedua adalah bencana, disaster juga macam-macam. Kemudian bagaimana kita memprediksi bencana, bagaimana kita ada intel dasar aktual bencana di Indonesia. Nah, ini semua harus kita kerjakan, kita kumpulkan oleh pusat pengkajian ilmu kepolisian itu. Kemudian juga ada 4 tadi ya. Crime, disaster, accident, kecelakaan, kemudian riot. Nah, riot ini kalau masyarakat bilang kita damai, kita demo, damai. Tapi kalau kita nggak jaga, terjadi kolaps nanti, keributan di sana ya. Sehingga polisi juga harus tetap waspada di situ. Walaupun ngomong damai, tapi hanya kamuflase aja. Ternyata timbul ada masalah-masalah, timbul bencana, timbul masalah riot tadi. Nanti ada 4 tadi dari kajian kepolisian itu ada 4, gangguan nyata itu ada 4, yaitu crime, yang kedua adalah disaster, yang ketiga accident, yang keempat adalah riot, huru hara. Nah, kalau ilmunya yang ada di luar ya ini macam-macam banyak itu yang ya. Nah, kemudian kalau di lingkungan kepolisian itu dimensi penugasan kepolisian itu ada 3, yaitu dimensi tentang penegakan hukum. Itu biasanya diklaim polisi bergabung aja dengan jaksa dan hakim, criminal justice system ya. Nah, itu yang satu ya. Bidang yang kedua adalah pengaturan, gestur atau pemerintahan. Ini Menteri Dalam Negeri maunya polisi di bawah Menteri Dalam Negeri gitu. Kemudian yang ketiga adalah keamanan. Ini Menteri Pertahanan pengennya tetap kembali lagi ke Hankam gitu kan. Tapi undang-undang kita sudah memisahkan antara pertahanan dan keamanan. Itu berbeda sekali. Pertahanan menghadapi ancaman dari luar, kalau keamanan menghadapi ancaman dari dalam. Jadi warga bangsa ini bukan dianggap musuh, tetapi dianggap orang yang sedang sakit. Ya, kita harus perbaikin, harus sembuhkan sakit tadi. Nah, kemudian kalau kepolisian sebagai badan ini ada 2 macam ya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 menyebutkan ada pengemban fungsi kepolisian. Ada Polri, ada Polsus, ada PPNS, pegawai penyidik, pegawai negeri sipil, dan ada PAM Swakarsa. Ini ilmunya sudah banyak, konsep kepolisiannya banyak. Mari kita garap dari kajian ilmu kepolisian akan menggarap ini. Apa yang sudah ada di Polri, ada di Polsus, PNS, dan sebagainya. Nah, kemudian ternyata di luar pengemban fungsi kepolisian masih ada juga lembaga-lembaga ditugasi oleh negara, oleh undang-undang sebagai penyelenggara pelaksana dari tugas kepolisian. Ya. Ini pemahaman saya, teman-teman boleh berbeda ya. Berbeda-beda bukan tugas kepolisian aja, kita juga iya, tugas kita bersama. Tapi polisi juga wajib di situ, hadir di situ. Apa yang dikerjakan oleh KPK, kemudian ada undang-undang juga tentang BNN, kemudian Basarnas, BNPB, kemudian BNKT, dan lain-lain. Masih banyak. Nanti kita bisa himpun di dalam pusat pengkajian kepolisian tadi, akan kita himpun apa saja yang harus dikoordinasikan dengan kepolisian kita. Ini studi kepolisian sebagai badan. Kemudian ada berikutnya lagi adalah kepolisian sebagai kegiatan. Nah, kegiatan kita ini kita bagi 4. Ini pendapatnya Pak almarhum Pak Kunarto, mantan Kapolri kita juga. Itu ada 4, yaitu manajemen, istilahnya manajemen, pengelolaan. Pengelolaan tentang perencanaan dan anggaran, satu. Yang kedua, pengelolaan tentang pembinaan. Pembinaan itu ada pembinaan SDM, sumber daya manusia, pembinaan SDM tambah lagi pembinaan pendidikan, ya. Pendidikan. Itu bintang 3 semua itu yang mengawal di Polri itu. Pembinaan sumber daya manusia, pembinaan pendidikan, pembinaan logistik, sarana prasarana,
kemudian material Polri, kepolisian, kemudian juga pembinaan keuangan, ya keuangan. Jadi pembinaan itu ada SDM, pendidikan, kemudian logistik dan lain-lain tadi. Yang kemudian yang 4 adalah pembinaan keuangan, ada pembinaan itu. Nah kemudian itu yang kedua. Yang pertama tadi perencanaan anggaran, kita berbicara dengan DPR segala macam itu mencari anggaran. Kemudian juga pembinaan tadi ada 4 macam. Kemudian operasional. Operasional ini kembali lagi ada fungsi deteksi aksi. Deteksi itu ternyata tidak hanya untuk operasional. Jadi untuk yang lain tadi, masalah anggaran, perencanaan anggaran, itu perlu juga informasi intelijen aktual, intelijen ramalan, dan intelijen dasarnya. Nah, kemudian juga tentang apa ya? Kalau pembinaan operasional juga perlu, kemudian juga untuk pengawasan, yang keempat pengawasan. Jadi manajemen itu ada manajemen perencanaan, manajemen pembinaan, manajemen operasional, dan manajemen pengawasan. Nah ini pusat pengkajian ilmu kepolisian akan berbicara tentang itu. Kegiatannya apa saja, yang sudah ada apa, kemudian yang perlu diperbaiki apa. Nah ini tugas dari pengkajian tadi ke situ. Jadi rekan-rekan ada itu ya. Jadi pusat pengkajian ilmu kepolisian itu bicara tentang kepolisian sebagai ilmu, kepolisian sebagai masalah, kepolisian sebagai badan, dan kepolisian sebagai kegiatan. Nah, kemudian kita bicara tentang anatomi tentang korupsi ya, studi tentang korupsi itu juga ada bicara anatomi korupsi kayak apa. Korupsi itu sebetulnya kayak apa sih ya? Kalau pandangan saya, korupsi itu dengan pandangan masyarakat sendiri ya kita lihat, ada 3 yang hidup di masyarakat itu ada 3 macam tentang korupsi itu. Harus kita satukan dulu. Korupsi dibilang sebagai kebiasaan, yang lain juga melakukan. Dan di Indonesia kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum. Gitu. Biasanya juga begitu sih, nah gitu ya. Kebiasaan. Nah, yang kedua korupsi sebagai salah pengelolaan, mismanagement. Terutama kalau kita di lembaga-lembaga atau di perusahaan-perusahaan, kalau sudah ketahuan korupsi, dia nggak mau mendeklar bahwa itu korupsi. Salah pengelolaan. Petugasnya kemudian dipinggirin atau kemudian paling banter dipecat. Nah, kemudian yang ketiga adalah korupsi sebagai kejahatan. Jadi rekan-rekan, saya secara pribadi menyarankan bahwa konsep yang ketiga ini yang kita akan memandangkan bahwa korupsi adalah kejahatan. Bahkan Profesor Romli Katma Subrata itu menyebutkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang extraordinary, ya, yang kejahatan luar biasa. Nah, kejahatan itu akan timbul manakala ada 4 unsur ketemu pada diri kita, diri seseorang. Ada 4 unsur korupsi yang muncul pada diri seseorang. Ada 4. Apa saja 4 tadi? Pertama ada niat untuk korupsi. Kedua ada kemampuan berbuat korupsi, ability to act. Yang ketiga adalah ada peluang, kesempatan, opportunity. Yang keempat ada yang dikorupsi, ada sasaran yang cocok. Nah, apabila 4 unsur ini ada pada diri kita, kecenderungan kita untuk korupsi besar. Hati-hati. Termasuk teman-teman yang ada di tempat-tempat yang kira-kira tempat rawan korupsi, hati-hati di situ kan. Nah ini gambarnya seperti ini, termasuk misalnya kalau misalnya niat itu muncul dari mana? Niat itu kan motif. Motif itu menurut saya ada 2. Motif korupsi itu karena kebutuhan, corruption by need. Kemudian motif berikutnya adalah karena keserakahan. Sudah gajinya gede masih korupsi. Nah itu corruption by greed.
Itu motifnya. Ini teman-teman bisa panjang dan bisa berdebat kita di masalah ini. Nah, kemudian kalau kita melihat konkretnya kayak apa sih korupsi itu? Delik pokok, ya, delik pokok. Jadi tindak pidana pokoknya itu pertama korupsi terhadap keuangan negara. Ya di situ yang pertama tuh. Keuangan negara itu pertama ada unsur melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Unsur melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, merugikan orang lain ya atau negara, kemudian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Itu undang-undangnya seperti itu. Jadi apabila ini terpenuhi, akan terjadilah korupsi keuangan negara. Bisa terjadi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, di gubernuran, bahkan di kepala desa, di dana desa juga ada unsur korupsi keuangan negara itu. Nah, kemudian ternyata masih ada delik lain, ya, tindak pidana lain yang dianggap sebagai korupsi menurut Undang-Undang 31 tahun 1999 atau 20 tahun 2001. Apa saja? Yaitu penyuapan, ya, penyuapan, pemberian janji, kemudian memberi janji atau menerima janji, ya, kemudian pemerasan, ya, jadi penyuapan, pemerasan. Apa bedanya suap dan meras? Kalau suap itu yang minta adalah yang apa? Yang minta adalah orang yang memberi. Kalau pemerasan yang minta adalah orang yang pengen diberi, yang minta. Jadi pegawainya. Nah, kemudian penggelapan dalam jabatan, ya, penggelapan jabatan. Penggelapan itu barang itu sah ke kita, tapi kita pakai seolah-olah milik kita, ya, padahal barang titipan aja. Penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, yang keempat adalah konflik kepentingan dalam proses pengadaan. Konflik kepentingan. Katakanlah aku sebagai kuasa pengguna anggaran satu organisasi, kemudian saya memberikan izin kepada perusahaan saya sebagai pemenang tender. Nah, itu sudah konflik kepentingan dalam pengadaan. Kemudian kecurangan dalam pengadaan. Berikutnya yang kelima, kecurangan dalam pengadaan, yaitu ada markup, ada fiktif. Dua hal itu yang dilakukan. Ya, larinya kedua hal itu, markup, fiktif. Kemudian yang keempat, yang keenam adalah gratifikasi. Gratifikasi itu apa? Gratifikasi ada pemberian kepada orang lain. Agama manapun tidak ada yang melarang pemberian kita kepada orang lain. Di agama Kristen itu 10%, persepuluhan dari penghasilan kita adalah milik orang lain. Ya. Dan kita harus serahkan pada orang lain. Kalau di Islam agak murah, 2,5%, ya. 2,5%, kadang-kadang kita lupa juga, seolah-olah itu milik kita semua. Penghasilan kita seolah milik kita, padahal 2,5% harusnya diberikan pada orang lain. Ya, kadang-kadang kita suka lupa gitu kan. Nah, ini kira-kira korupsi itu seperti itu. Nah, kemudian ya kita bagaimana mencegahnya, bagaimana menangkalnya, dan bagaimana menindaknya. Nah, nanti masing-masing punya peran. Oleh karena itu, dalam studi anatomi korupsi ini, saya sudah membuat buku juga tentang itu, tentang anatomi korupsi itu di buku ini. Buku apa? Go to Hell Korupsi ini. Ya. Jilid 1 ya. Kalau jilid 2 kita bicara tentang bagaimana kita membawa bangsa ini menuju Indonesia tanpa korupsi. Nah, kemudian konkretnya seperti ini ya. Dia ada TPK-nya, ada tindak pidana korupsi di atas ini. Kalau yang tadi di pengkajian ilmu kepolisian adalah gangguan nyata ya. Ini kalau di anti korupsi ini TPK, tindak pidana korupsi, es yang di atas permukaan kelihatan di tengah, di bawah. Kalau kita berada di atas kapal kelihatan ada gunung es di depan kita gitu ya. Kalau kita baca pengen tahu juga itu
nonton aja film apa? Oh, Titanic itu. Bagaimana ada kapal, ada perahu, kemudian ada kapalnya yang tenggelam gitu. Titanic itu. Nah, ternyata di bawah permukaannya ada es yang gede nih. Es yang gede ini harus dicairkan juga supaya tidak ada gunung es di atas permukaan itu. Ya. Di atas permukaan tindak pidana korupsi. Antisipasinya apa? Ya ditindak, ditangkap, dilaporkan, ditangkap, disidik, kemudian diproses, dituntut, kemudian dihukum. Ini ya. Banyak yang terlibat di sini dan bahkan saya pernah juga ngajar di pusat pendidikannya ini ya, lembaga pemasyarakatan. Mereka itu ngomongnya apa, Pak Bibit? Kalau di lembaga pemasyarakatan itu sudah tinggal tulang-tulangnya aja, Pak, dia bilang. Karena dagingnya segala macam itu sudah diambil oleh polisi, oleh jaksa, oleh hakim, pengacara ya. Kemudian di lembaga pemasyarakatan tinggal tulangnya. Saya bilang hati-hati ya. Di dalam tulang itu juga ada sumsumnya ya. Kalau Anda pernah ke Bandung, di mana di stasiun Bandung itu banyak orang jualan sate di situ. Bisa pesen sumsum tulang gitu. Enak itu juga itu. Nah, hati-hati sehingga orang yang sudah masuk penjara itu ternyata dari dagingnya sampai tulangnya itu sudah diambil semua oleh penegak hukum di situ. Itulah kelemahan bangsa kita saat ini. Nah, kemudian yang es di bawah permukaannya harus kita cairkan. Yang mencairkan siapa? Yang mencairkan, ya bisa mencairkan ini adalah masyarakat. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya alat penegak hukum. Satu contoh nanti teman-teman, kalau ada kesempatan Anda pergi ke Amerika, di Amerika itu ada negara bagian, salah satu negara bagian di Amerika itu namanya negara bagian Virginia. Di Virginia, di situ ada Virginia Crime Prevention Association. Jadi pencegahan kejahatan oleh masyarakat Virginia. Sayang kemarin waktu saya diajak Pak Bagir Manan ke Amerika, saya pengen ke situ tidak ada yang nganter. Ya, ada atasi pertahanan di situ lagi sibuk. Waduh nggak bisa nganter banget. Ya padahal sudah dekat dari New York, dari Washington itu sudah dekat kemana ke Virginia itu. Saya pengen lihat bagaimana sih masyarakat di sana mengorganisir diri untuk membantu alat penegak hukum, aparat penegak hukum. Jadi saya dengar di sana aparat penegak hukum itu hanya fasilitator aja, fasilitator terhadap pencegahan kejahatan. Bagaimana kalau kita terapkan di Indonesia itu ya? Nah ini harus kita garap. Nah di dalam kaitan dengan korupsi ini, yang di atas ini kita sebut corruption hazard atau kerawanan korupsi. Nah kalau tadi gunung es yang ada di ilmu kepolisian tadi, yang di tengah ini adalah ambang gangguan, ambang gangguan. Kalau korupsi, corruption hazard. Nah, corruption hazard ini ada 5. Pertama, ada manusia rawan korupsi. Ini juga harus kita cegah untuk tidak melakukan korupsi. Manusia rawan korupsi, kemudian ada lokasi rawan korupsi. Terutama untuk masuknya duit, keluarnya duit dari negara. Kemudian yang ketiga adalah barang-barang yang rawan dikorupsi. Yang keempat, kegiatan rawan korupsi. Kelima adalah kebijakan koruptif. Nah, 5 hal ini corruption hazard, kerawanan korupsi harus dicegah. Jadi headingnya di sini pola penanggulangannya adalah pencegahan. Corruption prevention. Jadi bagaimana mencegah 5 hal tadi untuk tidak terjadi tidak bisa dilakukan oleh para koruptor. Ini ada satu bidang sendiri pencegahan korupsi di GMPK. Nggak apa-apa nanti teman-teman di mana di Ubara kita akan coba memprovok mereka, memprovok masyarakat. Karena yang menangani ini bukan kita ya, bukan GMPK, tapi adalah mereka. Istilah saya adalah entitas pembangunan nasional.
3 entitas pembangunan nasional. Pertama adalah entitas publik. Entitas publik itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu harus kita dorong untuk bekerja baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah entitas privat, badan usaha, dunia usaha, perusahaan. Nah, kita dorong juga ada perusahaan-perusahaan juga ini. Bahkan nanti kalau boleh, nanti saya berangan-angan juga GMPK bersama KPK misalnya, kalau harus minta izin KPK, kita membuat lisensi atau membuat sertifikasi perusahaan yang anti korupsi. Kenapa enggak? Kita coba nanti. Ya, perusahaan anti korupsi. Kemudian yang ketiga adalah entitas sosial. Entitas sosial itu baik individu maupun kelompok sosial. Sudah ada LSM segala macam. Di mana GMPK salah satu LSM yang ada di negeri ini. Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Yaitu kita akan garap untuk sama-sama memperbaiki bangsa ini. Kemudian yang paling bawah adalah potensi masalah penyebab korupsi. Jadi istilahnya adalah akar masalah korupsi. Akar masalah korupsi juga ada 5. Nah, saya senang angka 5 ya. Pancasila juga 5, rukun Islam juga 5. Angka 5 itu apa saja? Pertama adalah sistem. Teman-teman juga bisa lihat, sistem politik kita masih mengenal money politik. Ada nggak jadi gubernur nggak pakai duit? Nggak laku, ya, nggak laku. Nah, bagaimana kita merubah itu? Ya, sistem, memperbaiki sistem supaya tidak membuka peluang terjadinya korupsi. Itu pembuatan sistem itu. Sehingga kemudian yang kedua adalah moral. Sistem yang kedua moral. Moral sudah terdegradasi. Pragmatisme. Wani piro. Aku into opo. Ya, saya dapat apa ini kalau saya di situ. Nah, ini moral. Kemudian pendidikan anti korupsi menjadi penting di sini. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan. Penghasilan kecil, pengeluaran besar, kebutuhan besar, kemudian kewenangan besar, kecenderungan korupsi besar. Ya. Memang ada juga yang sudah besar penghasilannya masih korup. Kenapa demikian? Karena serakah dia. Greed, corruption by greed. Motifnya sudah serakah. Jadi yang harus digantung ini, harus dihukuman mati silakan itu menurut saya. Nah, kemudian yang keempat adalah pengawasan. Kita badan pengawasan itu lengkap dari kabupaten, provinsi, kemudian inspektorat kementerian itu punya inspektorat, ya. Jadi ada badan pengawasan, ada KPK, ada ada BPKP, ada BPK. Korupsi jalan terus. KPK masih nangkep OTT, dengan OTT bisa ketangkep pun berarti pengawasan nggak jalan. Kalau pengawasan jalan tidak ada peluang untuk korupsi mestinya. Berarti aparat pengawasan harus kita dandani juga. Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah ketaatan kita pada aturan itu juga lemah. Ya, coba, ini Pak Jokowi, Presiden kita udah ngelarang untuk mudik. Tapi sudah di Kediri sudah ada mudik, ketularan juga, dia membawa penyakit juga ke sana, membawa corona ke daerah Kediri ke keluarganya. Nah, ini kan konyol itu. Jadi ketaatan pada aturan kita juga lemah. Jadi 5 potensi masalah ini harus kita garap supaya mereka tidak lemah. Ya. Sistemnya kita dandanin, kemudian moralnya kita dandanin, penghasilannya kita perbaiki. Ada contoh gubernur DKI namanya Ahok dulu, itu bisa meningkatkan penghasilan karyawannya. Kenapa gubernur yang lain nggak mampu gitu ya? Karena tidak mau korupsi dia. Ini pengamatan saya ya. Ini aku tidak belain Ahok, nggak membela siapa, tapi yang saya melihat pengamatan konkret yang saya lakukan itu seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, ya ini tantangan bagi kita ya. Jadi yang gunung es korupsi ini, nah kita tolong
kita mau berpikir seperti ini sehingga kita jelas penindakannya ada di sini TPK ini. Terhadap TPK ini kita menindak. Yang berwenang menindak siapa? Penegak hukum. Kita nggak bisa. Kemudian tidak LSM mau menindak juga, akhirnya apa? Akhirnya buat proposal. Buat proposal macam-macam, akhirnya awas lo ya, kalau enggak, nah, saya laporkan. Nah, ngancam. Nah, ini yang terjadi beberapa daerah. Mudah-mudahan GMPK nggak seperti itu ya. Kalau ada yang seperti itu apa boleh buat, selesai dia. Nah, kemudian marilah kita pahami. Nah, kemudian untuk pencegahan ini juga 5 corruption hazard tadi kita cegah supaya tidak terjadi di tempat kita. Kemudian yang ini yang paling bawah adalah kita melakukan pengkajian. Nah, kemudian kita membuat ada 2 ya. Esensi dari ini semua ada 2, yaitu pembangunan sistem dan pembangunan manusia. Dalam anti korupsi ini pembangunan sistem yang bagus dan pembangunan manusia. Pembangunan sistem tadi tujuannya hanya membuat sistem tidak ada peluang untuk korupsi. Kalau pembangunan manusia, kita harus membangun manusia yang punya kompetensi yang bagus, kemudian punya integritas moral yang bagus, dan yang ketiga adalah konsisten. Nah, 3 ini menjadi PR kita untuk membangun manusia Indonesia. Dulu waktu zaman Pak Harto, waktu Orde Baru, membangun manusia seutuhnya ya kayak apa? Ya, ini seperti menurut saya ini yang punya kompetensi, punya integritas moral dan konsisten. Ini rekan-rekan dari anatomi korupsi ini. Nah, kemudian kita lihat bagaimana penanggulangan korupsi. Tadi kita sudah lihat ada 4 ya masalah tadi. Pertama adalah tindak pidana korupsinya yang terjadi. Kita deteksi ya. Penanggulangan korupsi ada 2, deteksi dan aksi. Deteksi itu mencari kemungkinan TPK-nya apa. Kemudian yang kedua corruption hazard-nya apa, kerawanan korupsinya apa. Kemudian potensi masalahnya apa. Kemudian kemungkinan korban atau kerugian. Ini 4 hal ini kita hadapi dengan untuk tindak pidana korupsi, sudah terjadi korupsi ya kita penindakan, represif di sini, represif. Kemudian untuk corruption hazard atau kerawanan korupsi kita preemptif, mencegah. Kalau orang Islam mengatakan bahwa sholat adalah mencegah yang keji dan mungkar. Kalau kita masih melakukan kemungkaran, masih melakukan kekejian, berarti sholat kita masih belum benar. Ya? Nanti selesai kita ini baru tanya jawab. Nah, kemudian pencegahan ada 2, yaitu preventif dan preemptif. Preemptif itu apa? Preemptif itu menangani masalah pada hulu permasalahan. Kalau sistem yang nggak benar, sistemnya kita perbaiki. Siapa yang bisa memperbaiki sistem negara ini? DPR dan pemerintah. Nah, kita sebagai masyarakat GMPK hanya memberikan saran. Ini loh, undang-undang misalnya sistem politik itu sebaiknya seperti ini. Ya kita sarankan. Mereka yang merubah, bukan kita yang merubah. Ya, bukan GMPK, bukan masyarakat, tapi masyarakat punya andil untuk memberikan saran. Ini loh yang kira-kira Anda perlu lakukan seperti ini. Jadi masalah sistem, kemudian juga masalah moral, ya kita perbaiki moral. Dulu kan mengenal national character building. Nah, sekarang kemana itu? Bagaimana? Kalau di Ubara itu sudah ada pembinaan karakter juga. Ada mata pelajaran pembinaan karakter itu. Kemudian masalah kerugian itu kita dengan rehabilitasi supaya tidak terjadi tidak berlarut terjadi korupsi, sistemnya kita dandani, penghasilannya kita perbaiki dan seterusnya. Dilakukan oleh 3 komponen bangsa
entitas publik, entitas privat, dan entitas sosial. Kemudian memiliki 5 pilar penanggulangan korupsi. Deteksi, preemptif, preventif, represif, rehabilitasi. Ada 5. Ini rekan-rekan tentang studi penanggulangan korupsi, kita akan larikan ke sana. Kemudian studi peran entitas Bangnas dalam penanggulangan korupsi. Nah, ini termasuk peran masyarakat di sini. Ya. Penanganan, ya, kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat di sini hanya sebagai societal control. Kita memberikan pengawasan luar, ya, dari luar, pengawasan dari luar. Kewenangannya apa? Memantau dan mendatakan, kemudian mengkaji, ya, pengkajian ini mengkaji dengan yang seharusnya kayak apa. Kemudian melaporkan kalau memang ada laporan, dan menyarankan untuk perbaikan apabila sistemnya nggak benar, diperbaikan. Ya. Kemudian perbaikan sistem dengan konsultasi itu yang kita lakukan. Kemudian pembangunan SDM melalui pembelajaran, ada pendidikan, pelatihan, pembiasaan, dan keteladanan. Ini misalnya istilah-istilah baru, nanti kita akan rumuskan kayak apa. Dan ini tugasnya Pusat Pengkajian Anti Korupsi dan Ilmu Kepolisian ini. GMPK juga akan bergabung dengan Anda nanti. Karena dua-duanya ada saya di situ. Ini yang terakhir adalah pengelolaan gatra kehidupan menuju Indonesia tanpa korupsi. Ini juga ada 12 gatra. Saya tadi lupa juga membawa buku keduanya, ternyata di sini sudah nggak ada. Ya, buku kedua terbitan yang ini dari PT Andi. Itu di sini kita lihat kita berada pada pusat pengkajian ilmu kepolisian dan anti korupsi. Nah, itu kita memotivasi orang untuk bekerja baik dan benar. Yaitu melalui 4U, tahu, mau, mampu, kontinu. 4U ini bisa kita perdebatkan, bisa kita adakan saresian di situ. Kemudian juga ada kegiatannya apa? Kegiatannya pembelajaran. Pembelajaran itu kemarin Bu Amelia siap juga membantu saya di bidang ini. Kemudian penelitian, kemudian mencari solusi, penelitian dengan jalan mengadakan penelitian, apakah pakai angket atau kemudian door to door dan sebagainya. Mungkin dari pusat pengkajian ini bisa menggerakkan mahasiswa untuk berperan serta di sini. Kemudian juga konsultasi. Jadi kalau sudah ketemu masalah, pengkajian menemukan masalah, kemudian solusi memecahkan masalah, kemudian konsultasi adalah memperbaiki masalah. Ya. Menemukan masalah, mencari solusi masalah, kemudian memperbaiki masalah. Nah, di bawah ini kita akan siapkan juga badan usaha. Badan usaha untuk penelitian, badan usaha untuk seminar dan sebagainya, kemudian ada badan usaha untuk konsultasi. Nah, ini kita tetap pada 5 pilar penindakan korupsi, 5 pilar penanggulangan korupsi, deteksi, preventif, preemptif, represif, dan rehabilitasi. Nah, tentunya kita akan mengacu dalam pusat pengkajian ini pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional, kemudian juga Permen dari Kementerian Pendidikan Nomor 15 tahun 2015, kemudian SK Rektor Ubara tentang lembaga pengkajian kita ini. Dan keseluruhnya kita berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Rekan-rekan, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau
tidak ada lagi ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada ini. Ayo. Saya tanya Pak. Ya, silakan Pak Marta. Begini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak dari yang sudah ditunjuk untuk mengelola Pusat Pengkajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi. Nah, begini Pak, pusat kajian ini kan notabene-nya adalah identik dengan riset dan penelitian Pak. Nah, riset dan penelitian tersebut seyogyanya targetnya adalah mahasiswa itu sendiri Pak. Nah, dari mahasiswa itu, ini kan kita di perguruan tinggi belajar berdasarkan teori, Pak. Ya. Nah, nanti kita kan setelah dia lulus, artinya penjelasan Bapak yang berkaitan gunung es tadi itu adalah bisa dipahami oleh mereka berdasarkan teori, tapi prakteknya kita nggak tahu, Pak. Apakah antara teori dan praktek itu konkret apa enggak dalam menjalankan setelah selesai atau menyandang gelar sarjana ilmu kepolisian, Pak. Oke, sebelum lanjut Pak Marta, sebelum lanjut saya tanya dulu. Apa yang Anda maksud dengan teori itu? Dan bagaimana kita mendapatkan teori itu? Gini, Pak. Karena pertanyaan Anda kan minta sama dengan prakteknya kayak apa hubungannya? Gini, Pak. Teori yang dimaksud adalah bahan yang disampaikan oleh pusat kajian itu dalam memahami pengertian ilmu yang nanya pemahaman korupsi itu seperti apa yang sering Bapak jelaskan. Kita mendapatkan teori itu dari apa, Pak? Dari angan-angan kita sendiri atau dari praktek? Dari praktek, Pak. Iya, bener kan? Berarti kalau pertanyaan Anda apa hubungannya teori dengan praktek, Anda sudah jawab sendiri tuh. Ya kan? Maksud saya gini. Jadi teori yang benar adalah didapat dari praktek, Pak, bukan angan-angan kita sendiri. Iya betul, Pak. Betul, maksud saya betul, yang Bapak bilang betul. Tapi bagaimana dasar seorang sarjana yang sudah, karena saya punya pengalaman di BINUS, Pak. Rektor BINUS itu pernah menjelaskan apabila pada saat dia masuk bekerja dan dia melakukan korupsi, si yang mahasiswa lulusan dari BINUS tadi itu, rektor tuh menjelaskan ada sanksi apabila ketahuan berkorupsi, dia akan dicabut gelar sarjananya, gitu loh Pak. Itu kan kebijakan rektor BINUS, dan itu kemandirian dia, Pak. Iya, jadi maksudnya dia. Aku juga boleh mengatakan yang lain seperti tidak seperti dia, gitu, Pak. Iya, tapi maksud saya gini. Dia tolong dibedakan. Itu kebijakan dia. Jadi dia ingin memurnikan bahwa lulusan BINUS itu harus hebat, kan gitu tuh Pak. Ubara juga begitu bisa. Kalau BINUS bilang BINUSian, kalau Ubara ini saya bilang lulusan Ubara adalah Barasian. Gitu. Nah. Barasian harus baik gitu. Mulai dari siapa? Dari sekarang ini kita mulai. Iya. Ini Pak ya. Sama dengan Pak Arianto itu teman saya juga. Dia BINUSian harus baik. Kalau nggak baik bukan BINUSian. Ya silakan. Itu aturan dia sendiri. Monggo silakan. Ya. Dan tidak bisa digeneralisir Pak. Tidak bisa digeneralisir. Nggak, maksud saya contohnya itu Pak. Contohnya. Iya silakan. Nggak apa-apa. Kita hati-hati Pak. Kita hati-hati juga. Oke. Jadi maksud saya contohnya itu. Nah, bagaimana pusat kajian yang akan dikerjakan bahwasanya menerapkan daripada ilmu yang berkaitan dengan korupsi tadi itu benar-benar bisa dipahami dan diserap oleh mahasiswa tersebut gitu loh Pak. Sehingga dia
ilmu itu bisa bermanfaat di kemudian hari sehingga dia bekerja berintegritas, amanah dan profesional gitu loh Pak. Oke. Gitu maksud saya. Baik. Di samping yang tidak tadi Pak, ada penelitian, ada pencarian solusi dan konsultasi. Yang paling kiri itu kan ada pembelajaran Pak. Nah pembelajarannya tugas dari dosen-dosen Ubara di bidang itu untuk memahamkan ini loh korupsi itu seperti ini, ilmu kepolisian itu seperti ini. Tentunya kita tidak akan sendiri Pak. Saya setelah nanti diterima oleh Pak Rektor, sudah diterima konsep saya akan bicara dengan pusat penelitian PTIK, pusat penelitian Polri. Saya akan ngajak bicara, saya akan juga dengan, makanya hari ini juga saya ikutkan juga teman-teman dari Baintelkam untuk memonitor apa yang saya kerjakan hari ini. Karena di dalam kajian dari Baintelkam ini, dia akan melihat membuat kuantifikasi dari kualifikasi tentang kondisi keamanan. Kondisi keamanan aman itu kayak apa? Rawan kayak apa? Bahaya kayak apa? Itu harus bisa dikuantifikasi. Dan saya sudah siap untuk masalah itu waktu aku jadi Kapolres. Waktu aku jadi Kapolres sudah menyiapkan itu. Dan itu barang itu masih ada dan itu bisa dibesarkan ke Polri dan saya ajarkan di PTIK untuk dipahami oleh mahasiswa. Nah, tergantung pemahaman mahasiswa tadi bisa menyerap enggak ilmu yang kita berikan itu. Jadi memang tugas para dosen untuk meyakinkan ya. Dan kemudian di dalam praktek juga ini harus diulang-ulang juga. Kemudian ada yang menangani di praktek itu. Makanya saya libatkan Baintelkam segala macam dengan harapan prediksi karena kelemahan yang saya lihat sekarang ini bagaimana kita membuat prediksi what will happen tomorrow, what will happen next year. Nah, ini masih lemah, Pak. Masih lemah. Sehingga karena saya berada di situ 19 tahun, Pak, di intelijen. 19 tahun. Sehingga saya paham benar. Sehingga kalau kesulitan teman-teman di sana, mari kita ungkap dengan pengalaman kita di praktek ini, sehingga antara teori dengan praktek harus nyambung. Saya akan selalu gandengkan antara teorinya seperti ini, prakteknya seperti itu. Dan saya sangat kritis. Guru-guru saya juga, waktu di Sespim juga, guru Sespim tadi jadi Kapolri di Kediri. Saya lapor ke Kediri waktu tiap cuti ya. Saya cuti tanya sama Pak Guru tadi, Pak, apakah yang Bapak ajarkan di Sespim, Bapak lakukan di sini? Oh enggak deh. Nah gitu, berarti enggak cocok dong. Saya akan lakukan itu. Yang saya ajarkan di sekolah, saya akan lakukan di lapangan. Ya risikonya mungkin juga ada yang nggak seneng juga. Kapolres, Kapolda ini macam-macam aja. Nyari kerjaan luang gitu. Itu Pak Marta, saya terima kasih ya. Terima kasih ditanya Pak Marta. Ini ada yang lain, teman-teman. Tambahan dari saya, ya. Pak Harudi. Buat para peserta webinar, diharapkan ini kan kita nanti akan ditayangkan di YouTube nih. Iya. Setelah ini kan ada ditayangkan di YouTube. Kami mohon hendaknya setiap kutipan-kutipan yang membawa lembaga lain tuh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Sebab nanti kalau ditonton oleh pihak lain yang namanya lembaganya disebut nih, takutnya kalau kutipan yang kita ambil itu tidak valid gitu, nanti takutnya ada efek yang lain gitu. Mohon untuk ketika mengutip benar-benar yang dikutip itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitulah. Karena kita ntar akan di-upload di YouTube gitu. Terima kasih Pak Bibit, itu saja. Baik, terima kasih. Kita tidak sekedar mengutip, tapi juga kita kan ada dua Pak sumber itu Pak, dari kutipan atau dari experience kita, pengalaman kita itu juga menjadi salah satu sumber kita mendapatkan pengetahuan. Jadi pengetahuan kita hanya mencontoh orang lain harus benar, setuju, tapi juga dari pengalaman kita juga kita tampilkan di situ. Ditanya nanti pengalaman, bisa tanya pada kita langsung. Ini loh pengalaman saya. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Monggo. Ada lagi yang lain? Saya terima kasih teman-teman sudah mau bergabung dan paling tidak sudah mengenal juga.
Ini ada Mas Yusi juga kelihatan, dan terima kasih ya. Ini Pak Ali Joharti juga datang, selamat datang. Ini Pak Samsul juga hadir juga, Mas Yudi hadir, kemudian Pak Haji Wahyu. Kopinya aku punya kayaknya. Ya, Bu Silvi hadir. Ya. Baik, kalau nggak ada lagi saya kira cukup. Dan yang jelas perkenalan saya hari ini cukup segini. Dan saya akan ingin lihat bahwa Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Dan kita mulai dari Ubarajaya. Dan bersama-sama dengan teman-teman di GMPK, insya Allah kita akan bersinergi. Nah, kemudian kita tadi mengatakan kita akan datengin. Samping itu kan saya sehari-hari juga masih diakui sebagai dosen di PTIK. Bicara tentang manajemen operasi kepolisian. Jadi sejak Pak Riko yang sekarang Kabak Intelkam beliau jadi gubernur, saya dipercaya pegang manajemen operasi kepolisian. Kalau kemarin tuh dosen binaan saya itu ada 15 orang, ada mayor jenderalnya ada 4, ya, kemudian sekarang ini kabarnya kita hanya untuk manajemen operasi yang murni aja. Manajemen operasi kepolisian yang murni aja, tapi saya masih menunggu bagian dari akademi, dari PTIK, apakah saya masih dilibatkan? Enggak, kalau enggak apa-apa. Saya akan menulis. Mungkin bisa menjadi menjadi referensi bagi teman-teman. Dan mudah-mudahan saya juga mampu mengutip. Dan terima kasih nih ya. Ini teman-teman sudah hadir, ini Mas Dokter hadir juga, Mas Fakri, Ahmad Kadir datang juga, terus Bu Silvia hadir juga, monggo Bu. Pak Ali Joharti datang, Pak Andi Arham kelihatan juga, Bu Aulia, Bu Nurita datang juga, monggo silakan. Pak Iwan Kurniawan, monggo. Pak Rashid Ridho, alhamdulillah, selamat datang. Kemudian Pak. Ya Pak. Ya, monggo Pak. Pak Rashid, monggo Pak. Kami ya Pak. Ya, monggo. Bisa Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Saya menghormati Pak Ketua. Ya Pak. Kami ya. Halo. Halo, monggo. Ya. Silakan Pak Rashid, suaranya terdengar kok. Jelas Pak, jelas. Baik, justru kami mengeluarkan data bahwa sekarang ini dari kami menyimak arahan Bapak itu putus-putus Pak. Oh iya. Jadi kami cek pada kita yang rusak apa Okay. posisinya atau bagaimana gitu ya. Ya. Tetapi setelah Bapak penanggap pertama aja nama nggak muncul ya, kami belum. Pak Marta Suaranya Sanjaya. juga putus-putus Pak. Ya, Pak. Yang ketiga Ibu Nur Lelai. Bu Silvia. Putus-putus. Hingga sebetulnya sangat sayang sekali bahwa momen yang bagus ini kami sudah lama mengharapkan arahan bimbingan dari Bapak maupun diskusi dengan teman-teman. Tetapi mungkin Pak ini barangkali kita tidak tahu apa Bapak juga terputus-putus mendengar suara atau tidak. Tetapi komunikasi dua arah kelihatannya ganggu. Jadi kalau memang itu misalkan ke depan jaring ini kita periksa dulu karena saya senang 20% sudah bagus dari apa itu karena putus terganggu sekali. Memang ini penting menurut saya. Tatap muka juga saya juga Pak Kalmang karena ini perlu mencari bentuk bagaimana pekerjaan kita supaya dimulai gitu loh. Ya. Atas. Jadi mohon maaf Pak. Pak Rashid pakai di jaringnya Pak.
Baik, terima kasih Pak Rashid, Pak Turun. Terima kasih. Jadi nanti kita akan rekam Pak, sudah kita rekam, nanti kita akan tayangkan di sana, di mana di pusat kajian kita. Jadi kajian Ubara, nanti kita akan cari apa harus bisa di-download di mana. Jadi nanti saya minta, kemarin saya lapor Pak Rektor, bahwa beliau juga kalau memang perlu ada apa untuk Zoom di situ, di mana di pusat kajian akan disiapkan oleh Pak Rektor. Mudah-mudahan Pak. Sehingga nanti kita sudah bisa mendownload sendiri di situ. Dan kita akan berkembang lebih jauh, kita akan deketin pada pemegang fungsi-fungsi kepolisian di Mabes Polri, termasuk juga konsep-konsep yang dikembangkan mereka kayak apa. Jadi pusat kajian ilmu kepolisian Ubara Jaya ini akan memantau, kemudian menyebarkan konsep-konsep yang ada di Mabes Polri itu kepada seluruh DPD di Polda maupun Polres. Karena paling enggak kalau Kapolres juga, Kapolda juga ada juga yang mantan murid saya di PTIK. Insya Allah mudah-mudahan mereka masih mengenal saya. Insya Allah Pak. Dan terima kasih sekali pada Pak Rektor yang sudah mempercaya saya untuk pegang masalah ini Pak. Dan itu sudah memang saya angan-angankan dari dulu. Kalau boleh nanti kalau nggak jadi rektor, saya akan pegang pusat pengkajian ini. Alhamdulillah terlaksana sekarang. Terima kasih Pak Rashid. Ya, ada lagi yang lain. Pak Bagus ada Pak Bagus Sani. Hasil diskusi ini bisa dikirim melalui ini Pak, melalui hasil. Ya boleh Pak. Nanti kita akan tayangkan juga di pusat kajian kita. Pusat kajian ilmu kepolisian dan anti korupsi Ubara Jaya. Kita akan tayangkan, Anda bisa download di situ nanti. Saya kan baru sehari ke situ Pak. Dan kemarin saya sudah ketemu Pak ini, Pak siapa? Pak Sekretaris. Insya Allah. Nanti kalau enggak bisa di-download juga di GMPK, bisa di www.gmpk.or.id, www.gmpk.or.id bisa. Nanti kita juga siapkan juga di pusat kajian. Saya baru ketemu yang lain-lain, nanti kita siapkan aja nanti apa yang sudah kita kerjakan ini kita catat di dalam secara digital aja, secara digital. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Ada Pak Bibit? Ya, monggo ya. Pak. Ya. Yang bagus. Ya, ya Pak. Dari bagus, ya, Morin Pak. Dari ya pertama, ini, pertama kita ucapkan selamat atas Pak Bibit menambah lagi dipercaya sebagai kepala pusat kajian kepolisian Pak dan anti korupsi. Ya. Kedua, kita mau melaporkan juga Pak. Jadi sesuai dengan petunjuk Pak Bibit bahwa diupayakan GMPK di kabupaten ini ada badan usaha yang memang menjadi salah satu sumber daripada kegiatan-kegiatan GMPK di daerah. Iya. Nah, yaitu bisa melalui koperasi dan LKDBH gitu Pak ya. Ya. Ya, jadi alhamdulillah Pak, dalam 1 minggu, 2 minggu terakhir ini kita melakukan koordinasi dengan camat-camat dan ketua-ketua forum Kades di wilayah Kabupaten Morenin yang sudah kita lakukan dalam 1 minggu ke belakang ini. Sudah ada 5 camat yang kita hubungi, termasuk tadi itu Kepala Inspektorat Kabupaten Morenin dan sekretarisnya Pak. Oke, Pak. Jadi kita akan tadi sudah membahas rencana MOU kita sebagai pengawas elemen masyarakat untuk bisa turut di dalam pengawasan para Kades maupun ASN yang ada di Kabupaten Morenin, Pak. Iya. Jadi tadi alhamdulillah sudah kita pertemuan, sudah kita mau akan ya kalau bisa nanti kita tindak lanjutin dengan MOU bahwa GMPK kita ini harus artinya ya tadi diajak untuk bisa bersama-sama inspektorat
untuk di desa, terutama kades-kades dalam penggunaan dana desa maupun BLT dana desa, karena sudah banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait penggunaan DD maupun BLT DD-nya. Jadi alhamdulillah Pak, nanti kita akan teruskan dengan seluruh kabupaten, kecamatan dan desa-desa. Nah, yang perlu saya laporkan juga Pak, kita akan membangun koperasi GMPK cabang Kabupaten Muara Enim, di mana untuk langkah pertama ini kita akan ada kebetulan dari beberapa pengurusi masih ada lahan-lahan yang akan kita manfaatkan sebagai pembudidayaan tanaman rosella, Pak. Jadi tanaman rosella ini akan kita buat atau akan dijadikan bahan pembuatan teh celup dengan sirup, Pak. Nah, nanti oleh-oleh nanti untuk DPP, Pak. Termasuk nanti juga kita, ya, bambu. Kita akan mencoba, kebetulan ada lahan bambu kita. Kita akan coba dengan koperasi yang besok ini kita mau dirikan, Pak. Saya sudah koordinasikan dengan Pak Kismoyo dengan Pak Holid untuk mengenai legalitas persyaratan lah untuk pendirian cabang koperasi GMPK cabang Kabupaten Muara Enim, Pak. Jadi alhamdulillah saya sudah koordinasi dan tinggal saya menunggu kopi suratnya untuk akte, Pak, akte pendirian koperasi kita. Ya, yang lain-lain menyusul tidak apa-apa. Yang penting kan legalitas sudah ada untuk DPP, Pak, ya. Ya. Baik, ya, jadi Pak. Itu. Ya, Pak, bagus. Ya, jadi itu juga yang kami lampirkan, Pak. Kami laporkan, Pak. Ya. Oke, yang jelas GMPK harus berguna bagi masyarakat, terutama Allah, Pak, ya. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Itu harus gitu. Nah, kemudian di samping koperasi jasa yang sekarang ini kan yang dipegang Pak Khalid itu koperasi jasa di bidang jasa. Ini ada juga yang akan mendirikan lagi koperasi di bidang produksi, Pak. Nah, kan ada 4 macam itu. Jadi ada jasa, produksi, konsumen, produksi, ada konsumen, sama ya, itu sehingga sudah ada akan mendirikan lagi koperasi di bidang produksi. Silakan. Rencana semula kan saya punya gagasan membuat koperasi serba usaha, tapi ternyata itu kata orang-orang koperasi agak sulit katanya. Padahal kalau nggak agak sulit berarti masih bisa dong ditembus gitu. Ya, satu izin kemudian sudah bisa macam-macam gitu. Nah, sekarang ini udah ada izin tentang koperasi bidang jasa, jadi ada yang membuat koperasi di bidang usaha, bisa usaha tahu, usaha macam-macam kan. Nah itu mungkin Pak Andi Arham bisa menjelaskan itu. Nah sekalian dan teman-teman dari Ubara, ini bisa match ya dengan teman-teman GMPK, sehingga apa yang kita buat ya tadi dikatakan Pak Marta tadi teori juga bisa kita aplikasikan dengan teman-teman GMPK yang ada di lapangan. Kenapa enggak gitu ya? Jadi teori tidak sekedar teori tapi diambil dari praktek. Jadi jangan teori murni tapi teori yang sudah diwarnai kondisi alam praktek gitu. Memang kadang-kadang waktu saya jadi polisi juga dibilang teori tidak sama dengan praktek. Nah, waktu saya di sekolah di mana di Akpol juga, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi begitu di praktek, ini boleh, asal nggak ketahuan, nah konyol kan. Nah, kita punya pimpinan seperti itu kan mengonyolkan kita. Nah, waktu aku jadi pimpinan, aku laku seperti itu. Kalau nggak boleh itu, aku juga nggak boleh. Kalau Anda nggak boleh, aku juga nggak lakukan gitu. Sehingga perintah kita tuh bisa didengar oleh orang. Tapi kalau kita perintahkan nggak boleh, tapi kita melakukan kan sama dengan bohong gitu kan. Kita ngebohongin, itu akan kredibilitas kita akan turun. Baik, terima kasih Pak, bagus ya. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain, monggo. Monggo silakan Pak Solehudin. Probolinggo. Monggo. Alhamdulillah, Anda datang yang kemarin-kemarin susah. Hari ini bisa ya, syukurlah ya. Monggo. Tolong di-unmute, Pak. Iya.
Dipencet itu apa? Yang merahnya dipencet, Pak. Oh, di unmute. Kan Anda sebenarnya di mute terus. Jangan di mute terus. Unmute, unmute, pencet. Ini bawa Pak Soleh. Iya, Dibawa. boleh. Dibawa. Buka. Jangan dibuka yang mana? Dia di mute terus. Yang jalan. Iya. Ya, monggo. Ditelepon Apa-apa. aja, ditelepon. Iya, iya. Tolong ditelepon Pak Soleh. Surat Probolinggo nih yang berkali-kali pengen masuk, nggak bisa masuk. Hari ini masuk, sekarang nggak bisa ngomong lagi. Tolong, nah, itu ada bisa. Udah ngomong Pak Soleh. Pak ya? Ya, monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gini Pak, di Probolinggo kita sudah membuka bidang usaha juga, utamanya di LKDBH. Bagus. Sesuai dengan petunjuk Bapak Ketum yang kemarin-kemarinnya, kita menunggu rekomendasi dari pusat Pak. Tapi per hari ini kita menghubungi Bapak Alisius, per hari ini kita tidak pernah dijawab. Oke. Mohon petunjuk Pak, mohon petunjuk. Nanti saya hubungi. Nanti saya perintahkan Pak Douglas untuk menghubungi. Kita sudah mengumpulkan para advokat Pak yang sudah Oke. tergabung dalam Peradi itu Pak. Ya, monggo. siap. Bagus, Pak. Yang jelas kita harus ikut aturan, ya. Itu Siap. aturan, dan kemudian kita bergerak di dalam aturan itu. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Gitu. Amin ya Pak. Oke, monggo Pak. Bagus. Ya, terima kasih ya Pak. Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Jadi ini koperasi juga, koperasi produksi akan dibuat juga nanti. Apakah Selamat siang, Pak Ketum. Selamat siang. Selamat siang, Pak Ketum. Ya, selamat siang. Rawang, Komsen, Pak Ketum. Oh, Kerawang, ya. Pak Hansen, ya. Selamat Kemarin ya. tanggal 28, per tanggal 28 kita sudah resmi menjadi anggota NPK, resmi menjadi warga NPK. Dan Oke. sekarang masih pengurusan proses ke kabupaten. Halo. Apalagi? Sekarang masih proses pengurusan pencatatan di Kesbangpol. Pendaftaran ya. Pendaftaran di pendaftaran di Kesbangpol. Kesbangpol. Ya, silakan Ya. diproses, Pak. Tidak masalah, diproses. Masih diproses. Ini udah 2 hari untuk perlengkapan berkasnya gitu. Oke, monggo. Lanjut, Terus Pak. kemarin kita juga sudah mulai diundang sama Ketua KPUD Kerawang untuk mendiskusikan tentang seminar, Pak. Kita mau bikin seminar, Pak. Oke. Kan mau pilkada Kerawang, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti ahlinya seminar itu Pak Douglas ya. Ya. Nanti Pak Douglas akan jawab. Sudah komunikasi sama Bang Douglas terus gitu. Oh iya, oke, monggo. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Komsen. Terima kasih. Karawang. Ya, ada lagi yang lain? Baik. Kalau Assalamualaikum ada- Pak Ketum. Salam. Halo, Pak Iwan. Halo. Assalamualaikum. Salam. Monggo, silakan. Pak Iwan Kurniawan. Ya, Oke, monggo. Iwan Niawan. Iya, DD Jawa Barat, tinggal di Purwakarta. Ya. Ini Purwakarta ini banyak sekali korupsinya. Oh, ada dari mana? Mereka Anda dari yang melakukan Purwakarta atau dari korupsi. Jawa Barat? Aman-aman saja Pak Ketum. Enggak, Anda dari mana? Jabar. DPD Aman Jabar. saja. Hari yang Apa lalu. maksudnya? Ya, di Purwakarta tuh. Enggak, Anda dari Purwakarta atau dari Jawa Barat? Kali yang adalah aktif DPRD Kabupaten Purwakarta 24
itu juga aman semuanya. Terus juga Masjid Jugde juga aman. Mantan Jakarta aman. Terus ada beberapa juga yang kasih korupsi aman juga. Nah, ini terbentuk di perwakilan GMPK Kabupaten Purwakarta. Insya Allah GMPK Purwakarta memohon dukungan bisa terbentuk lebih cepat karena korupsi yang tapi aman-aman namanya. Kira-kira seperti itu. Ya. Makanya Pembentukan Allah DPD ada masalah. Membentuk Kabupaten Purwakarta GMPK. Terima kasih. Silakan diajukan aja kepada DPP ya. Diajukan kepada DPP membentuk DPD Kabupaten Purwakarta. Kami akan siapkan persyaratan-persyaratannya. Saya akan mengajukan ke DPK Pusat. Oke. Terima kasih. Kabupaten Purwakarta harus tahu ilmunya. Yang 4 tadi kan, korupsi itu apa, bagaimana menanggulangi korupsi, dan bagaimana peran masyarakat dalam menanggulangi korupsi, dan bagaimana membawa Purwakarta menjadi kabupaten atau kota yang bersih dari korupsi. Gitu kan? Akhirnya 4 hal tadi, tolong dipelajari benar, dan ada petunjuknya, silakan. Baru nanti yang ada katakan kok aman saja, karena ada datanya enggak perbuatan korupsinya. Ada data perbuatan korupsi, kemudian ada alat buktinya, baru kita persoalkan. Tapi kalau kita hanya ngomong begini aja, ya siapa yang tahu? Ya. Kita harus bicara dengan fakta. Kita fakta yuridis, baru kita persoalkan ke aparat penegak hukum. Gitu. Orang awam bisa ngomong aman, enggak? Aman gimana? Sekarang kalau yang ngomong aman tadi, Anda punya data enggak? Ada penyimpangan di situ. Datanya apa? Ada 7 macam korupsi ya, 7 macam korupsi. Masuk salah satu mana? Harus masuk salah satu dari 7 macam tadi. Sudah tahu kan yang 7 tadi? Korupsi keuangan negara, kemudian pemberian janji suap dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah pemerasan yang kepada penggelapan dalam jabatan. Kemudian yang kelima konflik kepentingan dalam proses pengadaan. Yang keenam adalah kecurangan dalam proses pengadaan. Dan ketujuh adalah gratifikasi. Masuk yang mana? Nah, kemudian kalau salah satu sudah masuk, kemudian alat buktinya ada apa enggak? Baru kita persoalkan kepada aparat penegak hukum. Kemudian kita yakinkan bahwa GMPK akan memonitor terus pelaksanaan penegakan hukum di situ sampai ke meja ujung. Nah, itu harus sampai ke sana. Tapi kalau kita ragu-ragu ya jangan ngomong gitu ya. Kita sebagai diam itu aman. Gitu ya. Tapi kalau kita ngomong kita harus ada alat buktinya, ada perbuatan konkretnya apa? 2 itu. Kita tidak teriak-teriak, tidak mencari popularitas, kemudian mencari kesalahan orang enggak. Kalau memang salah. Di prinsip saya, salah seleh. Salah seleh. Harus kita proses. Itu ya Pak ya. Jadi kalau kita dengar gini-gini aman, ya sekarang kamu tahu apa sih yang kamu ngomong aman itu apa? Kenapa aman? Kasusnya apa? Kemudian alat buktinya ada apa enggak? Gitu. Kalau enggak, kamu dituduh fitnah. Gitu kan. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Gitu ya Pak ya. Ya Pak Iwan ya. Terima kasih. Selamat nanti ada berjuang untuk membangun kota atau kabupaten Purwakarta. Kabupaten ya, Kabupaten Purwakarta. Monggo. Silakan. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ahmad Kadir dari Bogor. Kadir, iya Pak Kadir, monggo Pak Kadir. Ya. Sedikit. Dari Aceh ya Pak? Yuk, monggo. Sekaligus usulan. Yang kemarin kan, pertama yang kemarin kita ada pertanyaan tentang pembentukan LKDK. Kemudian persyaratan kita sudah kirim ke pusat. Kemudian kita sekarang kapan realisasi. Terus yang kedua Pak,
Ini kenapa, Wan? Wan? Terkait dengan pengawasan di internal kepolisian itu sendiri, Pak. Sebenarnya. Jadi kami sebenarnya sudah coba beberapa kali bertemu dengan para teman-teman di kepolisian terkait dengan khususnya di pengambilan SIM, Pak, ya. SIM itu yang sangat susah diawasi. Tapi faktanya di lapangan banyak buktinya. Nah, karena tidak ada alat bukti, maka kita coba masuk di Kasat Lantasnya menyampaikan bahwa Masih ngguk-ngguknya apa? Tapi tetap saja karena misalnya saja Suaranya nggak kedengaran, Pak Kadir. Ya, Pak. Pak Kadir bisa dibesarkan nggak suaranya? Lebih kencang bagaimana? lagi. Kurang terpantau nih di sini. Ah, ya, segitu. Sudah? Ya, lanjutkan lagi, Pak. Ya. Sudah, Apa bisa, ya? Pak. Sudah. Yang tidak bicara minta tolong di-mute. Sudah bisa, Pak? Ya, ya, udah. Iya, sudah. Ya. Ya. Jadi kalau saya ulangi, yang pertama tadi terkait keinginan kami membentuk LKDBH untuk Bulukumba. Sampai sekarang kami masih menunggu realisasinya kapan, karena beberapa yang diminta kita sudah kirim ke sana. Oke. Yang kedua, terkait pengawasan yang terasa susah di internal polisi itu, khususnya di adanya pungli di pengambilan SIM. Ini sangat kentara, tapi susah alat buktinya. Sehingga kami mencoba masuk, ketemu dengan teman-teman di dalam, menyampaikan bahwa tolong jangan dilakukan ini, tapi tetap tidak mempan. Nah, kita inginkan mungkin ada sebuah sistem nanti yang dari atas bisa melakukan pengawasan bersama sih. Mungkin ada pengaduan, tempat pengaduan bagi masyarakat yang korban untuk menyampaikan tentang pungli-pungli yang ada di pengambilan SIM. Salah satu contoh saja misalnya, beberapa teman yang melakukan pengaduan ke kami bahwa mereka itu mengambil SIM, harga normalnya SIM kan 100.000 ya, 100.000 SIM A dengan SIM C. Tapi faktanya setelah mereka melakukan, berkali-kali tidak lulus-lulus. Jadi tidak lulus-lulus tes. Nah, nanti setelah karena sudah bosan melakukan itu, lalu kemudian mereka bayar lebih. Akhirnya lulus. Nah, seperti itu. Dan yang melakukan ini adalah, saya tidak perlu sebut namanya, adalah seorang pengawas sekolah yang dia bilang, tidak ada kesalahan saya, bahkan saya minta apa yang salah, tapi mereka tidak mau sampaikan. Itu. Nah, itu salah satu contoh. Kedua, contoh lain adalah sistem pengambilan SIM itu sendiri, karena sekarang itu ada tes psikologi. Biayanya kalau di Bulukumba itu 50.000. Jadi ada keterangan lulus tes, tapi sebenarnya tidak dites. Cuma masuk saja, daftarkan nama, dibuatkan surat, tidak diapa-apain, lalu keluar, bayar 50.000. Lalu sama halnya dengan di dokter kesehatannya. Jadi di kesehatannya juga tidak diapa-apain, bayar. Kalau di Bulukumba itu 35.000 ya, satu surat kesehatan. Selesai, itulah kemudian yang dibawa ke polisi, lalu lintas. Di sana kemudian dilakukan tes, bagi yang tidak lulus-lulus biasanya harus menambah. Nah, seperti itu. Nah, ini pengawasannya bagaimana mencari alat bukti, karena susah alat buktinya ini, Pak. Jadi minta tolong solusinya. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Kadir dari Bulukumba. Dari Bulukumba, silakan. Selamat datang. Dan ada dua ya Pak ya. Pertama, kalau kita menangani kasus, ada laporan kasus. Kalau ada laporan kasus, pertama yakinkan atau cari perbuatannya apa, perbuatan korupsinya apa, yang dari 7 tadi. Salah satu atau salah 2 gitu ya. Yang kedua ada alat buktinya.
Nah, kalau memang itu sulit dicari alat buktinya, memang biasanya juga sulit. Nah, kita berbagai macam cara ya. Nanti misalnya kalau sudah kita bicara tentang teknik investigasi, kita juga nanti kita minta tolong teman-teman yang punya kemampuan wartawan. Di wartawan itu ada jurnalis investigation. Mungkin kita sekali-sekali kita hadirkan jurnalis investigator itu ke kita untuk memberi pelajaran pada kita bagaimana melaksanakan jurnalis investigator, ya, investigation jurnalistik, ya gitu ya, sehingga kita punya kemampuan, sehingga kita tidak menyerah, ya, tidak menyerah, kita nggak bisa lah, kemudian kita dengan kemampuan kewartawanan tadi kita bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan, ya, termasuk alat buktinya segala macam, sehingga kita akan tingkatkan kemampuan kita. Sehingga tolong ya teman-teman dari DPD, kesempatan ini kita manfaatkan. Dan saya sudah janji setiap Selasa siang saya akan ketemu dengan Anda. Karena hari ini kita bicara tentang pengkajian dari Ubara. Nanti berikutnya lagi apa yang kita perlukan. Nah, kita akan minta permintaan seperti Anda juga tanya jawab ini. Kita akan mencari apa seperti kemampuan jurnalis investigator. Nggak tahu, nanti kan ini ada Pak Martin Sirait segala macam kan, dia pernah punya koran segala macam. Masih. Sehingga nanti kemampuan jurnalis investigator itu ada pada GMPK gitu ya. Nah, nanti teman-teman kita dari mana pengkajian anti korupsi mungkin ada yang bisa cerita tentang investigasi itu apa gitu ya. Walaupun kita nggak punya kemampuan di sana, ya tidak punya kemenangan di sana, tapi toh nggak ada salahnya kita punya kemampuan untuk investigasi. Ini banyak senior-senior polisi di pengkajian ini untuk bisa cerita tentang pengalamannya paling tidak. Ini ya kira-kira satu ya. Kemudian kalau menghadapi ya kalau kasus seperti itu, yang jelas perbuatan konkretnya apa dan alat buktinya apa. Dua ini baru kita serahkan pada penegak hukum. Nah, kemudian yang kedua masalah sistem SIM, pembelian SIM. Kita catat saja kejadiannya itu kita catat tanggalnya siapa, bagaimana, sehingga nanti suatu saat ini jadi pembuktian kita. Kalau kita memperbaiki sistem, berarti kita membuat sekalian sederet fakta-fakta, kemudian dari fakta-fakta tadi kita analisis, kita dapat simpulkan permasalahannya di sini. Kemudian sistem tadi harus kita perbaiki begini. Nah, itu memperbaikan sistem. Jadi tugas kita dua, menangani kasus, ya, membantu menangani kasus, dan kedua adalah memperbaiki sistem. Dua itu yang bisa dikerjakan ke MPK. Dan nanti dengan saya hadirnya di pengkajian anti korupsi dan di ilmu kepolisian di Ubara, saya pikir ini peluang kita untuk juga dandanin polisi dan dandani Republik ini. Ya memang niat kita seperti itu. Terima kasih ya Pak Kadir. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Pak Ketum. Saya dari Jawa Barat Pak. Oh, Jawa Barat, Pak Gandhi. Iya. Pak Gandhi ya. Iya. Jadi kalau melihat korupsi itu memang begitu banyaknya Pak, maraknya. Cuman kan selama ini hanya sebagai pengetahuan kita tahu, tapi untuk mendapatkan bukti itu susah. Makanya saya tadi tertarik dengan investigasi itu Pak. Jadi kalau lembaga kita untuk investigasi itu mungkin harus koresponden dulu ya, harus memberikan surat temu dan membuat audiensi untuk salah satu objek. Tapi mungkin ada salah satu cara yang cukup ini Pak, mungkin dengan memberikan di sana kan ada ini Pak, majalah ini Pak ya. Apakah ke anggota kita bisa diberikan sebagai ini untuk wartawan gitu Pak, karena dengan wartawan itu investigasi akan lebih mudah Pak. Begitu. Akan lebih mudah untuk tanya jawab langsung daripada dengan GMPK-nya sendiri gitu Pak. Saya pikir itu Pak, karena memang kalau korupsi itu kan dari mulai legislatif
kita sudah sama-sama tahu ada penjualan anggaran di sana ya, bahkan ada minta kuota ke kepala daerah dari APBD-nya. Kemudian pengusaha juga tetap mengejar gitu untuk mendapatkan anggaran tersebut. Transaksi anggaran juga memang banyak. Dan dalam pengadaan juga memang pokja-pokja masih banyak bermain Pak di sini. Cuman memang untuk mendapatkan cukup bukti susah gitu Pak. Makanya salah satunya untuk investigasi itu harus dipertajam Pak. Salah satunya mungkin dengan wartawan itu apa ya, kartu anggota wartawan itu mungkin bisa berdayakan di setiap daerah supaya bisa langsung Pak tanya jawab begitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum salam. Pak Gadi terima kasih. Memang orientasi kita kalau yang orang baru masuk GMPK seperti itu. Seolah-olah kita mau nangani masalah. Enggak. Padahal yang nangani masalah itu namanya aparat penegak hukum. Gitu kan? Dan tugas kita hanya membantu. Membantunya apa? Melaporkan, menerima laporan dan melaporkan. Nah, untuk melaporkan itu ada dua yang harus Anda lakukan. Pertama, melihat perbuatannya apa. Satu, yakin dari 7 macam korupsi tadi masuk yang mana. Kedua, alat buktinya apa. Kalau belum ada, ya laporan kita masih baru indikasi. Ya, indikasi laporan kita. Indikasi alat buktinya di sini, di sini, di sini. Nah, itu aja. Kemudian kalau kita pengen langsung menangani kasus, kita bisa mengambil alih tugasnya APH. Ya. Salah kita di situ. Padahal masih banyak pekerjaan lain dari GMPK ini yang harus bisa dilakukan. Pencegahan, penangkalan, kemudian rehabilitasi. Ini bisa kita lakukan tanpa harus ikut menangani korupsi. Kita hanya membantu aja. Membantunya melaporkan. Tapi tentang kemampuan investigasi silakan aja, nggak masalah. Nah, kita akan cari siapa yang nanti bisa memberikan pengetahuan itu, apakah dari teman-teman dari polisi atau dari wartawan, bisa aja kita ambil ilmunya. Tapi ingat tugas kita adalah pencegahan, penangkalan, bukan penindakan. Penindakan hanya membantu. Makanya di dalam konsep struktur organisasi yang baru, saya sebut bantuan penindakan. Kita hanya membantu, jangan kita mengambil alih penegak hukum. Kita nggak punya kewenangan apa-apa di situ. Ya, kalau ada permasalahan sistem seperti tadi sistem pencarian SIM, ya pemberian SIM, lah kita coba datakan semua itu. Dan memang kita tidak bisa hari ini kita laporkan, hari ini selesai. Enggak. Susah ya namanya penyidikan. 30 tahun aku jadi polisi ya. Tidak semudah itu membalikkan telapak tangan, nggak bisa. Oleh karena itu kita apa yang sudah menjadi kewenangan kita lakukan. Kita hanya menerima laporan, menganalisa, kemudian menyampaikan laporan pada aparat penegak hukum. Kemudian kita catat aja, ini nggak ditanggapi, ini nggak ditanggapi. Itu aja nanti yang bisa kita lakukan. Ya. Dan memang yang namanya korupsi itu sudah membudaya, tanda petik ya membudaya, nanti ahli budaya akan marah dibilang membudaya. Sehingga saya dirikan GMPK ini, saya mendirikan GMPK bukan apa-apa, pengen sok-sokan enggak, saya pengen melihat bangsa ini lebih baik. Bagaimana? Alhamdulillah teman-teman tertarik ikut sama saya, alhamdulillah. Sekarang oleh Pak Rektor Ubara dikasih pekerjaan lagi, pengkajian, boleh aja. Jadi pengkajian tentang ilmu kepolisian, ya kita ikut-ikut mendandani polisi. Ya, kalau mungkin Universitas Bayangkara yang ngomong akan didengar oleh Kapolri gitu ya. Tapi kalau Purnawirawan Bibit ya mungkin apa Bibit gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita berusaha. Ya Pak Gandhi ya, boleh. Jadi nanti kita kasih kalau mengenai wartawan segala macam, ngapain kita mesti pakai kamuflase wartawan segala macam. Kita tidak dalam konteks penyusupan ke salah satu organisasi, bukan. Sehingga kita menggunakan identitas lain. Identitas tetap GMPK. Gitu. Kita harus bangga dengan GMPK, bukan kemudian pura-pura jadi wartawan, enggak lah. Kemampuan wartawan boleh, tetapi bukan pura-pura jadi wartawan. Ya Pak ya, mohon maaf. Siapa? Jadi
Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Andi? Pak Ketum. Ya, Ya, Pak. monggo. Sedikit saya tambahkan, Pak. Jadi begini, Pak Ibrahim. Jadi memang di dalam struktur organisasi kita seharusnya ditempatkan orang-orang yang profesional. Jadi sesuai dengan keilmuan mereka. Jadi gampang dalam mensosialisasikan sesuatu itu kita gampang karena sesuai disiplin ilmunya mereka. Misalnya di bagian hukum, di bagian humas itu bisa ditaruh wartawan di situ, Pak, yang punya profesi wartawan. Jadi kita tidak kesulitan, tidak semua ketua. Jadi mereka nanti koordinasinya ke ketua. Itu, Pak. Jadi ditempatkanlah orang-orang yang punya kompetensi pada bidangnya masing-masing di dalam struktur organisasi itu. Jadi kita tidak kerepotan. Mau bagaimana. Saya rasa itu aja sedikit, Pak Ketum, tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, masih ada lagi yang dipersoalkan? Kalau nggak ada, saya kira cukup ya pertemuan kita hari ini. Nanti kita ketemu hari Selasa depan dengan nggak tahu topik apa lagi yang akan kita lakukan minggu depan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada acara hari ini dan kita cukupkan. Semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala rezekinya dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Keluar suaranya Kita kita. terus. Kalau misalkan ada tanda tadi kayak dilarang itu, kayak dilarang